Hai sobat, adakah dari kalian pernah berbelanja online? Atau pernahkah kalian berbelanja di toko dengan menggunakan pembayaran uang digital? Nah, hal tersebut adalah salah satu kemudahan yang dapat dicapai karena adanya teknologi. Nah, teknologi selain memudahkan kegiatan manusia, juga memiliki peran dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Bagaimana ya peran teknologi dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi itu? Ekonomi digital adalah kegiatan ekonomi yang terhubung dengan teknologi digital ataupun internet. Ekonomi digital biasa disebut dengan new economy, web ekonomi, ataupun internet ekonomi. Nah, ekonomi digital ini merupakan salah satu hal yang berkembang pesat dan dinamis di Indonesia. Nah, di era digital ini, semua aspek kehidupan masyarakat terhubung dengan adanya internet dan membuka peluang baru bagi bisnis ataupun industri di Indonesia. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pemain utama dalam ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh beberapa faktor, seperti yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 270 juta jiwa. Yang kedua, kelas menengah. Kelas menengah di Indonesia terus berkembang dengan daya beli yang semakin tinggi. Yang ketiga, penetrasi internet. Penetrasi internet di Indonesia terus meningkat, dengan lebih dari 200 juta pengguna internet saat ini. Yang keempat, pemerintah yang mendukung. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekonomi digital dengan meluncurkan berbagai kebijakan dan program yang mendukung. Peluang di ekonomi digital. Ekonomi digital membuka berbagai peluang baru bagi berbagai sektor, antara lain yang pertama e-commerce. Transaksi e-commerce di Indonesia diprediksi akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Yang kedua, fintech. Layanan keuangan digital seperti pembayaran online dan pinjaman online semakin populer di Indonesia. Di Indonesia, jenis-jenis fintech yang berkembang diantaranya crowdfunding. Kegiatan mengumpulkan modal dengan cara penggalangan atau donasi dana melalui lembaga khusus atau website online atau media sosial untuk suatu proyek tertentu. Lalu ada microfinancing. Layanan microfinancing hadir untuk memberikan bantuan modal bagi masyarakat atau pengusaha mikro yang membutuhkan. Layanan ini menjembatani kebutuhan masyarakat yang kesulitan untuk mendapatkan pinjaman modal dari industri perbankan. Dengan regulasi yang lebih mudah, perusahaan microfinancing akan menghubungkan pengusaha mikro dengan pemilik modal secara digital atau online. Lalu ada peer-to-peer lending, yaitu layanan pinjam-meminjam dana bagi individu atau usaha yang membutuhkan dana dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Peluang yang ketiga yaitu pendidikan online. Pendidikan online menjadi alternatif yang semakin diminati oleh masyarakat. Yang keempat, pariwisata digital. Promosi pariwisata melalui platform digital dapat menarik lebih banyak wisatawan ke Indonesia. Untuk tantangan dalam ekonomi digital, meskipun memiliki potensi besar, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan dalam mengembangkan ekonomi digital. Antara lain yang pertama, infrastruktur. Infrastruktur internet di Indonesia masih belum merata, terutama di daerah pedesaan. Yang kedua, keterampilan digital. Masih banyak masyarakat Indonesia yang belum memiliki keterampilan digital yang dibutuhkan untuk bekerja di sektor ekonomi digital. Yang ketiga, keamanan siber. Keamanan siber menjadi isu penting dalam ekonomi digital karena maraknya cybercrime dan penipuan online. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu teknologi digital, coba kalian sebutkan salah satu contoh produk dari ekonomi digital. Kemudian, apa dampak positifnya dan yang kalian dapatkan dari adanya produk tersebut. Selain itu, coba analisis apa dampak negatif dan kelemahan dari produk ekonomi digital yang kalian sebutkan. Kalian bisa analisis hal tersebut bersama dengan teman kalian. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.